Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Budiah dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 IPA. Untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Nah, sebelum kita membahas tentang persamaan eksponensial, saya akan mengingatkan kembali ke kalian tentang kompetensi dasar apa saja yang akan kalian capai selama satu semester ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Indikator pencapaian kompetensi pada video pembelajaran hari ini antara lain 3.1.5 menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. 3.1.6 menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dan yang terakhir 4.1.5 yaitu memecahkan masalah matematis menggunakan macam-macam bentuk persamaan eksponensial. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah setelah berdiskusi, siswa diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p dan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx dengan tepat. Dan setelah berdiskusi, diharapkan siswa dapat memecahkan masalah matematis menggunakan macam-macam bentuk persamaan eksponensial. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen? Sebelum kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen dan apa saja bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Mari kita bahas bersama-sama ya. Persamaan eksponen adalah persamaan yang melibatkan bentuk perpangkatan. Penyelesaian suatu persamaan eksponen artinya menentukan nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan yang diberikan. Terdapat dua langkah penting dalam menyelesaikan suatu persamaan eksponen, yaitu yang pertama menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu atau basisnya di kedua ruas, kemudian yang kedua menyamakan eksponen atau pangkat dari kedua ruas persamaan tersebut. Mari kita simak contoh berikut ini. Jika diberikan persamaan eksponen akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 x tambah 3 sama dengan 625, tentukan himpunan penyelesaiannya. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, sebelum menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen, kalian harus menentukan terlebih dahulu dua langkah penting dalam menyelesaikan suatu persamaan eksponen, yaitu yang pertama, menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu atau basis di kedua ruas. Kemudian, langkah yang kedua baru menyamakan eksponen atau pangkat dari kedua ruas persamaan tersebut. Berikut ini kita simak langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal tersebut ya. Nah, jika terdapat bentuk persamaan eksponen yang seperti ini, akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 625. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan terlebih dahulu basisnya. Di sini bisa kita lihat yang ruas kirinya, basisnya itu adalah 5. Kemudian yang ruas kanannya ini kan masih dalam bentuk angka 625. Nah, yang 625 ini nanti kita ubah menjadi bentuk pangkat. Caranya seperti ini. Akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 625. Tambah 3 sama dengan, nah kita ubah yang 625 nya ini menjadi 5 pangkat 4.
Kalau sudah, kita lihat yang ruas kiri. Ruas kirinya ini kan masih dalam bentuk akar ya, masih dalam bentuk akar. Kita ingat lagi sifat-sifat fungsi eksponen di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan. Untuk sifat eksponen yang berbentuk akar seperti ini, akar pangkat n dari a pangkat m itu jika diubah menjadi bentuk pangkat menjadi a pangkat m per n. Berarti yang akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2x tambah 3 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2x tambah 3 per 2 atau sama dengan 5 pangkat 4. Kalau bentuknya sudah sama seperti ini, sama-sama bilangan pangkat dan basisnya juga sudah sama, baru kita samakan eksponennya atau kita samakan pangkatnya. Jadi seperti ini, 2x tambah 3 per 2 sama dengan 4, kayak gini. Nah, ini untuk menghilangkan penyebutnya yang ada di ruas kiri ini, kita kalikan kedua ruas dengan angka 2 atau dengan penyebutnya ya. 2x tambah 3 sama dengan 4 kali 2. Jadi 2x tambah 3 sama dengan 8. Yang ditanyakan itu kan adalah nilai x-nya ya, atau himpunan penyelesaiannya. Berarti ini angka 3-nya ini kedua ruas kita kurangi dengan 3. 2x tambah 3 dikurang 3 sama dengan 8 kurang 3 menjadi 2x sama dengan 5. Jadi nilai x-nya itu sama dengan 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya atau biasa kita sebut dengan HP itu sama dengan 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2x tambah 3 sama dengan 625 itu adalah 5 per 2. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan eksponen bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p dengan a-nya lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, kita dapat menggunakan sifat berikut. A pangkat fx sama dengan a pangkat p jika dan hanya jika fx-nya sama dengan p. Untuk bentuk yang selanjutnya yaitu persamaan eksponen bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1 dapat diselesaikan menggunakan sifat a pangkat fx sama dengan a pangkat gx jika dan hanya jika fx sama dengan gx. Untuk persamaan eksponen bentuk yang ketiga yaitu persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, karena komponen dalam persamaan eksponensial tersebut merupakan suatu fungsi yaitu fx, gx, dan hx, maka untuk menyelesaikan persamaan eksponen tersebut harus memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0 jika dan hanya jika fx-nya lebih besar dari 0 dan gx-nya lebih besar dari 0. Dan yang keempat, hx sama dengan negatif 1 jika dan hanya jika negatif 1 pangkat fx sama dengan negatif 1 pangkat gx. Artinya, untuk nilai x-nya ini nanti harus sama-sama bernilai ganjil atau bernilai genap ketika disubstitusikan ke dalam fungsi fx dan gx-nya. Setelah kalian menyimak penjelasan tentang beberapa bentuk persamaan eksponen, di sini saya akan memberikan beberapa permasalahan eksponen yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Dan nanti setelah diskusi, kalian presentasikan hasil diskusi kalian tersebut menggunakan PowerPoint.
Diskusikan setiap pertanyaan yang terdapat pada LKPD bersama teman kalian, kemudian selesaikanlah kegiatan dalam LKPD tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kalian menggunakan PowerPoint. Demikian penjelasan video pembelajaran hari ini yang membahas tentang beberapa bentuk persamaan eksponensial. Untuk pembahasan video selanjutnya yaitu masih tentang persamaan eksponensial dengan bentuk yang lain. Untuk itu jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan di bahan ajar atau LKPD-nya. Untuk video pembelajaran kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Jika ada kesalahan dalam menerangkan materi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.